Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Frila dari kelas Perbankan Syariah 2, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini saya akan mereview atau menganalisa 3 materi sekaligus, yang mana materi tersebut itu dipaparkan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Saya akan mereview atau menganalisa jenis-jenis perekonomian. Yang pertama itu ada perekonomian 2 sektor, yang kedua itu ada perekonomian 3 sektor, dan yang ketiga ada perekonomian 4 sektor. Jadi tugas menganalisa atau mereview ini merupakan salah satu tugas UTS yang diberikan oleh dosen saya. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita langsung membahas materi yang akan saya sampaikan di video kali ini. Nah, untuk yang pertama itu saya akan membahas perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor ini memiliki nama atau kata lain, yaitu perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian 2 sektor ini terdiri dari 2 sektor. Yang pertama itu sektor produsen dan yang kedua itu sektor konsumen. Nah, perekonomian 2 sektor ini merupakan perekonomian yang tidak mengenal dengan hubungan luar negeri. Dalam artian, tidak ada perdagangan perekonomian, tidak ada perdagangan ekonomi dengan pihak luar, misalnya itu dalam bentuk impor maupun ekspor. Sedangkan sederhananya perekonomian ini, sektor ini itu menunjukkan bahwa dalam perekonomian tersebut itu tidak mengenal transaksi atau belanja pemerintah. Dalam perekonomian 2 sektor ini memang memiliki beberapa kelebihan. Misalnya itu seperti kondisi ekonomi nasional tidak bergantung pada kondisi ekonomi global. Ekonomi nasional itu mampu mandiri menghidupkan ekonominya sendiri. Contohnya itu ekonomi tertutup diterapkan ke Indonesia seperti saat ini. Namun untuk ekonomi tertutup itu saya kira itu ya, atau saya rasa itu tidak relevan, karena dalam suatu penelitian bahwasanya pemerintah juga berfungsi untuk mengendalikan ikut adil dalam peran di ekonomi global. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor ini terdiri dari 3 sektor. Yang pertama itu sektor rumah tangga, yang kedua itu sektor perusahaan, dan yang ketiga itu sektor pemerintah. Di mana dalam sektor pemerintah ini sudah ikut adil dalam perekonomian. Dalam artian pemerintah itu sudah ikut adil dalam mengatur dan mengayomi perusahaan dan rumah tangga. Nah, di sini itu saya akan menganalisa atau mereview mengenai sirkulasi pendapatan pada perekonomian 3 sektor. Untuk pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan faktor-faktor produksi. Yang kedua itu ada pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Nah, dan untuk pembagian pendapatan yang 3 sektor ini, yaitu untuk pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang itu berasal dari 2 sumber. Yang pertama itu dari pembayaran gaji dan upah, sewa atau bunga, dan hutang oleh perusahaan. Yang kedua itu bersumber dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu syarat keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor, di mana syarat keseimbangan ini adalah Y sama dengan AE, yang merupakan penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Bisa ditulis Y sama dengan C plus I plus G, dan setiap pendapatan nasional itu rumusnya Y sama dengan C plus S plus T. Dan untuk keseimbangannya itu sama dengan setiap pendapatan nasional. Jadi rumusnya itu adalah C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Dan setiap luas kanan dan kirinya itu C-nya dihilangkan. Jadi pada akhir rumusnya itu terbentuk I plus G sama dengan S plus T. Selanjutnya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu di mana pajak ini merupakan suatu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Nah, sedangkan pajak tidak langsung yaitu
merupakan pajak yang bebannya akan ditanggung oleh para konsumen. Contohnya itu seperti barang-barang impor. Yaitu ada 3 bentuk pajak pendapatan. Ada juga 3 jenis-jenis pajak pendapatan. Yang pertama itu pajak progresif, di mana pajak ini itu akan menyebabkan penambahan nominal pajak yang akan dibayarkan akan semakin cepat apabila pendapatan itu semakin tinggi. Yang terakhir yaitu mengenai efek pajak, konsumsi dan tabungan, dan untuk rumus pajak akan menurunkan disposable jumlah pajak. Selanjutnya saya akan mereview atau menganalisa materi yang ketiga, yaitu perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Jadi perekonomian terbuka ini atau perekonomian 4 sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari 4 sektor. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga, yang kedua sektor perusahaan, dan yang ketiga sektor pemerintah, yang keempat sektor luar negeri, di mana sudah ada campur tangan dari pemerintah dan luar negeri dalam ekonominya. Nah, yang pertama yaitu sektor rumah tangga, yang mana sektor di sini itu terdiri dari kelompok dan individu dan dianggap homogen. Yang kedua yaitu sektor perusahaan, yang mana sektor ini terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi suatu barang dan jasa. Yang ketiga yaitu sektor pemerintah. Sektor pemerintah itu yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan juga mengatur kegiatan perusahaan. Yang keempat yaitu sektor luar negeri, yang mana sektor ini merupakan suatu sektor dunia di mana dalam ekonominya itu melakukan suatu transaksi ekspor maupun impor. Selanjutnya yaitu mengenai syarat perkembangan nasional terbuka. Jadi syarat perkembangan nasional terbuka ini dalam perekonomian terbuka itu ialah Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X dikurangi M tutup kurung, dan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M, mana Y-nya itu merupakan tingkatan pendapatan dan C-nya itu konsumsi, I-nya itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, M itu import, S tabungan, dan T itu pajak. Nah, dalam perekonomian terbuka ini akan menciptakan dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Cukup sekian tanggapan atau review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.